Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan lebih mendetail tentang masing-masing poin dalam materi video pembelajaran tentang manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah. Judul dari materi kita kali ini yaitu manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan ataupun pengantar dari materi yang akan saya jelaskan ini ya. Manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah adalah proses pengorganisasian dan pengendalian sumber daya manusia dalam konteks pendidikan. Manajemen yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Dalam konteks ini, guru berperan sebagai pengajar dan pembimbing, sementara tenaga administrasi mendukung kelancaran operasional sekolah. Keduanya memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Adapun peran dan tanggung jawab seorang guru. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Guru bertugas merancang kurikulum dan melaksanakan rencana pembelajaran yang sesuai. Mereka harus menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa untuk memastikan pembelajaran yang efektif. Yang kedua, evaluasi dan penilaian. Guru juga bertanggung jawab untuk menilai kemajuan siswa melalui berbagai metode penilaian, memberikan umpan balik yang membangun, dan membantu siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pengembangan diri. Guru perlu terus meningkatkan kompetensi mereka melalui pelatihan, workshop, atau program pengembangan profesional lainnya untuk mengikuti perkembangan pendidikan terkini. Dan yang terakhir itu hubungan sosial ya. Itu pun menjadi peran dan tanggung jawab seorang guru, yaitu membangun hubungan yang baik dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja sangat penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis dan mendukung. Selanjutnya ada pun peran dan tanggung jawab tenaga administrasi. Yang pertama, pengelolaan administratif. Tenaga administrasi bertanggung jawab untuk mengelola berbagai aspek administratif, seperti pengaturan dokumen, jadwal, dan kegiatan sehari-hari di sekolah. Yang kedua ada pendukung pembelajaran. Mereka juga membantu guru dalam menjelaskan kegiatan pembelajaran, seperti pengadaan bahan ajar dan persiapan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga ada komunikasi dan koordinasi. Itu pun juga menjadi peran dan tanggung jawab sebagai seorang tenaga administrasi. Tenaga administrasi berperan sebagai penghubung antara berbagai pihak di sekolah, termasuk guru, siswa, orang tua, dan pihak luar untuk memastikan aliran informasi yang lancar. Dan yang terakhir itu pengelolaan sumber daya. Tenaga administrasi juga sebagai pengelolaan sumber daya, yaitu mengelola anggaran, fasilitas, dan sumber daya lainnya untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan memastikan keberlanjutan program pendidikan. Adapun strategi manajemen yang efektif untuk guru. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen guru harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa calon guru memiliki kompetensi dan sikap yang sesuai dengan visi sekolah. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Sekolah perlu menyediakan program pelatihan yang berkelanjutan agar guru dapat meningkatkan keterampilan belajar, mengajar, pengetahuan mereka. Yang ketiga ada evaluasi kinerja. Penilaian kinerja guru secara berkala membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memberikan umpan balik yang berguna untuk pengembangan profesional. Dan yang terakhir itu motivasi dan penghargaan. Menciptakan sistem penghargaan untuk memotivasi guru dalam meningkatkan kinerja mereka, seperti pengakuan atas prestasi atau insentif tertentu. Adapun strategi manajemen yang efektif untuk tenaga administrasi ya. Yang pertama, peningkatan keterampilan administratif, yaitu menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan teknis tenaga administrasi, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih efisien. Yang kedua, penggunaan teknologi, yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah proses administrasi dan meningkatkan efisiensi kerja. Yang ketiga itu peningkatan komunikasi, yaitu mengembangkan saluran komunikasi yang baik antara tenaga administrasi guru dan siswa agar informasi dapat disampaikan dengan jelas dan cepat atau tepat waktu. Dan yang keempat itu pembagian tugas yang jelas ya, yaitu menetapkan tanggung jawab yang jelas untuk setiap anggota tim administrasi agar pengelolaan berjalan lancar dan tidak ada tugas yang terabaikan. Tentunya ada tantangan dalam manajemen guru dan tenaga administrasi ya. Apa saja tantangan itu? Baiklah, tantangan itu yang pertama, kekurangan sumber daya. Banyak sekali sekolah menghadapi kendala dan pengelolaan anggaran dan sumber daya yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Yang kedua, tingkat stres dan beban kerja. Guru dan tenaga administrasi seringkali menghadapi beban kerja yang tinggi yang dapat menyebabkan stres. Manajemen yang baik diperlukan untuk menciptakan keseimbangan ya.
Selanjutnya, perubahan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang sering berubah memerlukan penyesuaian yang cepat dalam manajemen yang bisa menjadi tantangan tersendiri. Selanjutnya, keterlibatan orang tua dan komunitas. Membangun keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan dapat menjadi tantangan, tapi juga sangat penting untuk mendukung siswa. Baiklah, di sini sekian ya penyampaian materi dari saya. Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan tadi ya. Dalam kesimpulan ini, penting untuk menekankan bahwa manajemen yang efektif di sekolah, baik untuk guru maupun tenaga administrasi, sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Dengan menerapkan strategi manajemen yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi di sekolah, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pembelajaran siswa. Sekian penjelasan ini, semoga bermanfaat mengenai manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye guys.